Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini didasarkan atas kitab Yesaya 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Izinkan saya membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Bunyinya seperti ini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mempunyai pengharapan. Bahkan saya percaya sampai saat ini ada harapan-harapan yang kita inginkan masih akan terus terjadi, dan kita impikan itu akan kita dapati di satu saat tertentu dari hidup kita semua. Sebagai contoh, kita mungkin berharap agar anak-anak kita bisa bertumbuh sehat dan baik. Kita berharap pekerjaan kita baik. Kita berharap kita layak di hadapan Tuhan. Bahkan kita mungkin juga berharap bahwa kita diterima oleh Tuhan dalam kerajaannya. Dengan kata lain, bagi banyak orang, harapan atau pengharapan itu menjadi sebuah hal yang amat penting dan juga dinantikan dalam hidup ini. Ini juga yang terjadi dengan orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Begitu lama mereka ada dalam pembuangan, mereka berharap akan ada pembebasan dan pelepasan mereka dari Babylon. Oleh karena itu Yesaya datang, dia juga dalam keadaan mereka yang sedang dalam pembuangan itu memberitakan bahwa raja yang adil itu akan datang kepada mereka. Salah satu kondisi dari kedatangan raja yang adil bagi mereka adalah ketika roh Tuhan dicurahkan atas mereka, di mana mereka diibaratkan akan mendapatkan berkat yang tercurah dari Tuhan. Tuhan akan mengubah seolah-olah padang gurun akan menjadi buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan menjelma seperti hutan karena subur dan lebatnya. Sebuah kondisi yang dipenuhi oleh berkat Tuhan. Bahkan dalam kehidupan ketika Raja adil itu akan datang, maka keadilan, kebenaran akan tetap ada dan tinggal di sana. Sehingga ada ketentraman, ada ketenangan, dan orang dapat beristirahat dengan damai. Itulah yang dinanti-nantikan dari pemberitaan Nabi Yesaya, bahwa Allah akan datang, Allah akan memberkati,
Allah akan memberi ketentraman dan kedamaian dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap harus masih bersabar, karena Raja adil, Raja damai itu belum masanya tiba kepada mereka dan belum digenapi. Oleh karena itu, mereka tidak boleh kehilangan harapan pada Raja damai, Raja adil, pada Allah yang akan datang untuk memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Walaupun mereka dalam pembuangan, mereka harus tetap tabah dan tetap memegang pengharapan akan kedatangan Tuhan yang membawa berbagai kebaikan bagi kehidupan mereka semua. Umat yang dikasihi Tuhan, kadang ketika kita bekerja, kita tidak langsung mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Namun secara bertahap, hasil itu akan muncul. Namun sebelum hasil itu kita terima dan dapat kita nikmati, kita harus memeras pikiran, kita harus mengeluarkan tenaga, kadang juga mengeluarkan biaya untuk mengerjakan pekerjaan yang kita geluti itu sampai membuahkan hasil. Kadang ada hasil yang mengecewakan, kadang juga ada hasil yang mengembirakan. Mengapa kita tetap melakukan pekerjaan kita? Karena kita memiliki pengharapan bahwa pekerjaan kita itu akan menjadi jalan untuk memberkati kehidupan kita. Demikian juga secara rohani kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan memang menjanjikan roh-Nya dan menjanjikan berkat-Nya atas kehidupan kita. Tuhan juga menjanjikan ketentraman, damai sejahtera, dan ketenangan di dalam hidup kita. Namun kesemuanya tidak datang dengan sendirinya. Dalam perjuangan di antara harapan dengan kenyataan, kita harus menghadapi realitas kehidupan. Realitas kehidupan yang kita hadapi mungkin rasa letih, emosi kita menjadi begitu meningkat, kadang kita jatuh sakit, kadang kita mendapatkan halangan dari sana-sini. Ada banyak tantangan di antara harapan dan juga kenyataan yang kita harapkan dari Tuhan. Janji Tuhan tetap teguh dan benar adanya bagi kita. Dan harapan yang Tuhan janjikan adalah harapan yang sesungguhnya. Sebelum kita sampai kepada penggenapan harapan-harapan yang dijanjikan Tuhan, marilah kita teguh berdiri. Marilah kita tetap memegang pengharapan kita, agar ketika mengalami kepahitan, mengalami tantangan dalam hidup, kita tidak pernah melepaskan harapan itu. Sama dengan kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam apapun keadaan kita. Sehingga harapan dan kenyataan akan menjadi sebuah realitas yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Ada pembebasan bagi kehidupan kita karena Tuhan yang memberkati kita semua. Teguhlah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Marilah kita hidup dengan iman bahwa Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Berkati keseharian kami dalam kenyataan hidup yang kami alami. Kami bukan hanya menerima suka, namun juga duka, nestapa, kepedihan, sakit penyakit juga kami alami. Biarlah kami dikuatkan dalam menjalaninya, agar kesemuanya itu tidak menghilangkan harapan, yakni iman kami kepada Tuhan. Dan kami tidak akan kehilangan
harapan yang telah Tuhan janjikan bagi kami akan kami terima kelak di kemudian hari. Berkati hari kehidupan kami hari ini Tuhan. Jaga langkah kami, tuntun kami berjalan dengan selamat. Biarlah anugerah-Mu memberkati semua pekerjaan kami, juga memberkati saudara kami yang sakit agar disembuhkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.